Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Reta akan menjelaskan kisi-kisi tema 2. Sebelumnya minta maaf, suara Ibu Guru sudah cempreng ditambah pilek jadi nambah cempreng. Untuk PPKN mengenai kewajiban dan hak, anak-anak pasti tahu perbedaan antara kewajiban dengan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kewajiban kita terhadap sumber energi dan sumber daya alam. Di sini untuk sumber energi ada contoh energi air, energi listrik, kemudian untuk sumber daya alam ada minyak bumi. Bagaimana kewajiban kita terhadap energi air? Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Kemudian kita tidak boleh bermain air dan tidak boleh membuang air. Dan yang keempat, mematikan keran air jika bak sudah penuh. Jadi kalau anak-anak lihat keran airnya masih menyala, kemudian baknya sudah penuh, berarti harus apa? Harus segera menutup kerannya supaya airnya tidak terbuang sia-sia. Kemudian untuk energi listrik, kewajiban kita apa? Mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Alat-alat elektronik itu semua yang membutuhkan listrik. Ada magicom, ada kipas angin, ada komputer, ada laptop. Itu termasuk alat-alat elektronik. Kemudian menggunakan lampu hemat daya. Jadi cari lampu yang hemat daya, jangan terlalu besar dayanya supaya lebih hemat. Kemudian yang ketiga, tidak menyalakan alat elektronik secara bersamaan. Kemudian untuk minyak bumi, caranya bagaimana untuk menghemat minyak bumi? Yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas kendaraan umum dan berjalan kaki atau bersepeda jika jaraknya tidak jauh. Kalau anak-anak mau ke warung nih, jarak hanya 1 meter, lebih baik jalan kaki saja, tidak usah pakai motor. Mentang-mentang motornya banyak, jadi pakai motor. Tidak boleh begitu. Kalau jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Kemudian, untuk kewajiban pemakaian kertas. Kita tahu untuk membuat kertas membutuhkan sumber daya alam yang banyak seperti apa? Seperti pohon. Kertas terbuat dari pohon. Satu pohon itu jika diolah hanya menjadi satu rem kertas. Berarti kita harus menghemat kertas. Bagaimana caranya? Yang pertama, menggunakan kertas di kedua sisi. Jangan dilanggar-langgar. Ibu sering lihat anak-anak kalau menulis nih, satu sisi belum selesai, sudah dilanggar, sudah ganti lembar berikutnya. Itu termasuk pemborosan kertas. Jadi kita tidak boleh begitu. Jadi kita harus memakai kertas itu di kedua sisi. Menulis penuh dulu, baru ganti ke halaman selanjutnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kertas sesuai kebutuhan. Butuhnya 1 lembar, kalian pakainya 2 lembar, tulisnya besar-besar, tidak boleh begitu. Kalau cukup 1 lembar, cukup 1 lembar saja, tidak perlu menggunakan kertas tambahan. Kemudian yang ketiga, tidak merobek kertas atau bermain kertas untuk pesawat terbang itu juga tidak boleh. Main pesawat boleh, tapi pakai kertas bekas. Kalau kertasnya baru, itu tidak boleh untuk bermain. Selain kewajiban, ada hak terhadap sumber energi dan sumber daya alam. Yang pertama, hak terhadap air. 1. Menggunakan air untuk minum, untuk mandi, menyiram tanaman, berwudu, mencuci piring, mencuci baju, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, mendapatkan air yang bersih. Kemudian hak terhadap listrik, menggunakan energi listrik untuk menyalakan alat-alat elektronik. Tadi sudah Ibu jelaskan, alat elektronik
yaitu seperti kipas angin, rice cooker, setrika, mesin cuci, blender, itu semua alat-alat elektronik. Alat-alat yang membutuhkan energi listrik itu namanya alat elektronik. Kemudian hak terhadap minyak bumi. 1. Menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar industri. Dan yang ketiga, mengolah minyak bumi menjadi aspal. Itu juga termasuk hak kita terhadap minyak bumi. Hak terhadap kertas. Yang pertama, menggunakan kertas untuk menulis, menggunakan kertas untuk menggambar, bisa untuk melukis, kemudian disusun menjadi buku. Itu hak kita terhadap kertas. Masuk ke IPA tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan suatu hal untuk melakukan kerja atau usaha. Energi sendiri tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Yang pertama ada energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Apa sumber energi dari matahari? Ada energi panas, ada energi cahaya. Manfaat dari energi matahari bisa digunakan untuk fotosintesis. Ini sering Ibu kasih tahu, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah pengolahan makanan oleh tumbuhan. Dia butuh sumber energinya yaitu cahaya matahari. Kemudian untuk manusia, dia menggunakan energi matahari untuk menjemur ikan, menjemur pakaian supaya cepat kering. Kemudian untuk proses pembuatan garam juga memerlukan energi panas matahari. Energi yang kedua yaitu energi air. Air merupakan sumber energi dari alam yang sangat penting untuk kehidupan. Pemanfaatan air antara lain yaitu untuk minum, untuk memutar kincir air. Kincir airnya nanti untuk menghasilkan listrik. Ini biasanya menjadi pembangkit listrik tenaga air. Kemudian energi angin. Angin merupakan energi yang tidak terlihat. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan gerak. Contohnya pada kapal layar, dia memanfaatkan energi angin untuk dapat bergerak. Kemudian permainan juga ada yang memanfaatkan energi angin. Permainan apa saja? Ada layang-layang, ada kincir angin kertas. Kemudian olahraga yang memanfaatkan angin, ada terjun payung, ada gantole, ada para layang, dan masih banyak lainnya. Langsung ke energi listrik. Listrik merupakan energi yang didapat dari sumber energi lain. Listrik sangat penting untuk kehidupan. Tadi sudah Ibu jelaskan juga di PPKN. Yang memanfaatkan energi listrik itu bisa untuk menyalakan alat-alat elektronik. Ini contohnya untuk menyalakan televisi, menyalakan lampu, dan mengisi ulang ponsel. Kemudian di perubahan bentuk energi. Energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Di sini contohnya ada energi kimia dari makanan dirubah menjadi energi gerak. Kemudian ada energi listrik berubah menjadi energi bunyi, itu pada radio. Kemudian energi listrik menjadi cahaya, itu pada lampu. Energi listrik menjadi gerak pada kipas angin. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nanti anak-anak bisa kembali membaca buku LKS tema 2-nya di perubahan bentuk energi. Masuk ke IPS yaitu tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya hayati dan non-hayati. Kalau hayati ini makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Ada ayam, ada sayur-sayuran, itu termasuk sumber daya alam hayati. Kemudian tanah, air, udara, sinar matahari, itu sumber daya alam yang non-hayati, bukan makhluk hidup. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada batu bara, ada emas, ada belerang, ada tembaga, ada timah, perak, itu semuanya adalah bahan tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara, pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam bisa dimanfaatkan yang pertama contohnya adalah hasil pertanian. Tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan kentang dijadikan sebagai makanan pokok. Kemudian hasil perkebunan seperti kakao. Kakao itu coklat. Bisa diolah menjadi makanan dan minuman. Kemudian hasil peternakan. Sapi diambil susunya, diambil dagingnya. Kemudian yang dari laut ada kerang mutiara, ikan, cumi-cumi, udang, itu termasuk hasil laut. Kalau untuk hasil hutan, itu bisa diambil kayunya. Untuk apa? Untuk dibuat meja, dibuat kursi. Kemudian yang non-kayu itu ada madu yang merupakan hasil hutan non-kayu. Hasil pertambangan, contohnya minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Masuk ke bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia nanti kita belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang cara-cara atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Jadi nanti di soal-soal itu ada cara-cara melakukan sesuatu. Anak-anak suruh mengurutkan, kemudian suruh melengkapi. Kemudian yang kedua, poster. Apa itu poster? Poster adalah gambar-gambar yang berisi tentang informasi. Kita juga bisa menyampaikan informasi dengan cara lisan, yaitu dengan kampanye. Lihat, sudah Ibu kasih warna merah, Ibu kasih garis bawah, berarti ini penting. Namanya kampanye. Itu penyampaian informasi secara lisan. Nah, untuk poster, ini kalimat-kalimatnya bisa berupa kalimat perintah. Kalimat perintah ditandai dengan kata kerja yang ditambah dengan kata lah. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk kalimat perintah. Kemudian, kalimat ajakan. Kalau kalimat ajakan ini pertama itu pasti ada kata ayo, mari, itu termasuk kalimat ajakan. Contohnya, ayo hemat energi, ayo menabung, itu mari selamatkan bumi, itu termasuk kalimat ajakan. Kemudian kalimat larangan, contohnya ini jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat larangan itu diawali dengan kata jangan atau dilarang, itu termasuk kalimat larangan. Jadi harus dibedakan mana itu kalimat perintah, mana kalimat ajakan atau kalimat larangan. Jangan sampai tertukar-tukar. Kalau kalimat perintah, kata kerja ditambahlah. Kalau kalimat ajakan itu pakai kata ayo, pakai kata mari. Kalau kalimat larangan pakai kata jangan atau dilarang. Semoga paham sampai sini. Kemudian nanti juga ada gambar nanti anak-anak suruh membuat paragraf, menentukan gagasan pokoknya. Materi terakhir yaitu SBDP tentang tinggi rendah nada.
Tinggi rendah nada adalah cara menyanyikan sebuah lagu sehingga menghasilkan nada tinggi atau nada rendah sesuai dengan notasi lagu urutan tinggi rendah nada tersebut. Kemudian urutannya nih, ada yang titiknya di bawah, ada yang tidak ada titiknya, kemudian ada titik di atas. Kalau titik di bawah ini berarti nada rendah. Ingat, ini masih salah-salah mid semester kemarin. Kalau yang di bawah titiknya itu nada rendah. Kalau tidak ada titiknya itu nada sedang. Kalau titiknya di atas itu nada tinggi. Kemudian ada birama. Birama adalah tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Birama 2/4 artinya 2 ketukan. 3/4 artinya 3 ketukan. 4/4 artinya 4 ketukan. Dan birama 6/8 artinya setiap birama memiliki 6 ketukan. Materi selanjutnya tentang tempo lagu. Tempo lagu adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Dibagi menjadi 3, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Kalau tempo cepat ini biasanya untuk suasana lagu yang semangat, gembira. Kalau yang lambat ini biasanya suasananya sedih. Kemudian, bunyi itu dapat berasal dari bunyi internal dan bunyi eksternal. Bunyi internal itu dihasilkan oleh tubuh kita, misalnya tepuk tangan, menepuk paha, menghentakkan-hentakan kaki ke lantai, itu termasuk bunyi internal. Pokoknya itu bunyinya berasal dari anggota tubuh kita. Kalau bunyi eksternal itu dihasilkan alat musik, berarti gitar, seruling, drum, alat-alat musik lainnya itu termasuk bunyi eksternal. Oke, materinya hanya sampai sini saja. Anak-anak bisa belajar. Semoga nilainya bagus, lebih bagus dari tema 1 tadi. Amin, amin, ya robbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.